jadi terhubung keluarga. Selamat pagi Malin, ibu pergi berjualan dulu ya nak. Malin boleh ikut bantu? Tentu Malin. Malin kecil memang sangat rajin dan selalu membantu dan menemani ibunya berjualan ikan di pasar. Ikan segar. Ayo Bu, silakan dibeli ikan segarnya. Bu, saya mau 1 kilo ya ikannya. Saya juga 1 kilo ya Bu. Iya, sebentar ya Bu. Ibu pasti lelah ya seharian berdagang di pasar. Melihat ibu yang tergolek lemah, membuat tekad Malin semakin kuat untuk merantau ketika ia dewasa nanti. Seiring berjalannya waktu, Malin terus bertumbuh hingga menjadi pemuda yang gagah. Saat Malin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Karena saat itu sedang ada kapal besar yang merapat di pantai air manis. Ibu, bolehkah aku pergi merantau ke kota? Aku berjanji aku akan kembali dengan keadaan sukses. Jangan Malin, ibu takut akan terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini temani ibu. Ucap ibunya yang sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. Ibu, tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku. Ucap Malin sambil menggenggam tangan ibunya. Ini kesempatan Bu, karena belum tentu setahun sekali akan ada kapal besar datang ke pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita Bu, izinlah Malin ya Bu. Meski dengan berat hati, akhirnya Mandirubia mengizinkan Malin untuk pergi. Malahan, Mandirubia memberikan bekal yang banyak. Malin pun berpamitan dan Mandirubia menangis sambil mengantarkan anaknya. Malin pun berangkat mengadu nasib. Hari demi hari terus berlalu. Hari yang terasa lambat bagi Mandirubia. Setiap pagi dan sore, Mandirubia memandang ke laut. Malin, anakku, kau harap baik-baik saja di sana. Bertahun-tahun Mandirubia terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua dan jalannya membungkuk. Pada suatu hari, Mandirubia mendapatkan kabar dari seorang nakoda. Ia memberi kabar bahagia pada Mandirubia. Malin, tahukah kau anak mungkin telah menikah dengan gadis cantik putih dari seorang bangsawan yang sangat kaya raya. Malin, cepatlah pulang kemari nak. Ibu sudah tua Malin, kapan kau pulang nak? Mandin merintih pilu setiap malam. Ia yakin anaknya pasti datang untuk menemuinya. Benar saja, tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah nanti hendak berlayar menuju pantai. Penduduk pantai mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mandirubia amat sangat gembira mendengar hal itu. Ia berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Ketika kapal itu berangkat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Mandirubia ikut berdesakan mendekati kapal bersama warga lainnya. Jantungnya berdebar keras saat melihat laki-laki muda yang berada di kapal itu. Ia yakin laki-laki itu adalah Malin Kundang. Sejak suami belum sempat para sesepuh kampung menyambut, Mandirubia saat lebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk erat Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. Malin, anakku, kau benar anakku kan? Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar nak? Begitulah ucapan Mandirubia menyapa Malin karena sambil menahan tangis karena gembira. Perempuan jelek ini kan ibumu, mengapa dulu kau berbohong padaku soal ibumu yang seorang bangsawan yang sederajat dengan keluargaku? Ucap istri Malin dengan sinis dan penuh kemarahan. Mendengar kata-kata pedang istrinya, Malin pun langsung mendorong ibunya hingga terjatuh ke pasir. Ia pun berkata, Ibu-ibu gila, aku bukan anakmu, pergi sana. Malin pun tega bersikap durhaka kepada ibunya. Mandirubia tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh tertunduk dan berkata, Malin anakku, aku ini ibumu nak. Mengapa kau jadi seperti ini sekarang nak? Malin Kundang tidak mempedulikan ibunya. Melihat perempuan itu bersujud untuk memeluk kakinya, Malin menghindar sambil berkata, Hei ibu-ibu gila,
Ibuku tidak seperti ini. Melangap dan kotor. Ibuku adalah seorang bangsa yang kaya-kaya. Manja Ruby yang mendengar perkataan rasa itu keluar dari mulut anaknya pun menangis dan sakit hati. Mereka tidak jelas. Manja Ruby tak menyangka Malin yang dulunya adalah anak yang baik dan sopan sekarang malah menjadi seperti ini. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya diangkat ke langit. Dia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. Ya Tuhan, jika memang dia adalah anakku, kumohon keadilan ya Tuhan. Begitulah ucap Manja Rubiah dengan terus menangis dan menahan marah. Tak lama kemudian, cuaca yang awalnya cerah menjadi gelap dengan petir yang terus menyambar di atasnya. Kapal yang dinaiki Malin dengan istrinya terguncang hebat di atas lautan, dan tiba-tiba petir menyambar kapal mereka. Saat itu juga, kapal hancur berkeping-keping. Kemudian terbawa ombak hingga sampai ke tepi pantai. Maafkan aku Ibu. Malin terus menangis dan bersujud meminta maaf kepada ibunya. Namun, permintaan maaf Malin sudah terlambat. Tak lama, seluruh tubuhnya menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Ibu, tolong Malin, Bu. Tak lama kemudian, seluruh tubuh Malin sudah berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena sudah durhaka kepada orang tuanya. Dari sini kita bisa belajar sebagai seorang anak, tidak seharusnya bersikap durhaka kepada orang tua kita dan melupakan jasa mereka. Ibu yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kita di dunia, dan ayah kita yang sudah berusaha keras menjadi tulang punggung keluarga dan sudah mencari nafkah agar kita bisa makan sehari-hari. Mereka akan terus berusaha agar kita bisa menjadi anak yang baik dan sukses nantinya.